segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat salawat segala keinginan kita disegerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat duniawiyah, hajat ukhrawiyah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang senantiasa selalu ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassukin bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Nah, dijelaskan di dalam kitab ini. Inna sabra minal akhlaqil azimah. Sesungguhnya kesabaran itu bagian daripada akhlak yang agung. Kesabaran itu adalah bagian akhlak yang mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengajarkan kepada kita bagaimana beliau ketika menyebarkan agama Allah, ketika menunaikan kewajiban untuk menyampaikan syariat-syariat Allah, semuanya itu dilandasi dengan kesabaran. Jadi sabar itu adalah merupakan bagian daripada akhlak. Dan dijelaskan juga tentang bagian daripada sabar itu sendiri. Nah, di dalam kesabaran itu ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang harus kita pahamin. Para ulama membagi bahwasanya kesabaran itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Kesabaran itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, as-sabru inda ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi kita taat sama Allah itu juga dibutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, was-sabr indal ma'asi. Dan sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, itu juga membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, was-sabru alal masaib. Dan yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Paham ya? Yang pertama, sabar dalam urusan taat kepada Allah. Nah, nanti diberikan contoh-contohnya. Apa sih yang dimaksudkan dengan sabar kepada taat itu, dan apa sih yang dimasukkan sabar di dalam meninggalkan maksiat, dan apa yang dimasukkan sabar ketika mendapatkan musibah. Baik. Al-qismul awal, dan yang pertama kita akan bahas tentang sabar dalam taat. Sabar dalam taat, an yakuna sabru ala imtithalil awamirillah. Sabar dalam taat adalah sabar di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah. Kita tahu bahwasanya perintah Allah itu begitu banyak. Namanya juga perintah. Apa sih perintah itu? Sesuatu yang wajib untuk dijalankan. Apalagi perintah
yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Itu perintah. Jadi apa-apa yang datang dari Allah, perintah-perintah yang datang dari Allah, ya, jalankan. Nah, karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam menjalankan ketaatan itu butuh yang namanya kesabaran. Jadi kalau kita ingin maksimal nih ibadah kita, ingin bagus ibadah kita, ya, maka di sana ada kesabaran, sabar di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah. Contohnya fayasbiru ala igamatis shalah. Ini salat hukumnya apa? Wajib. Nah, ketika Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat, kerjakan salat, sabar. Sabar. Kita ngerjain sholat dalam keadaan capek, tetap harus sholat. Dalam kondisi apapun tetap harus sholat. Ya kan? Ngantuk, capek, letih, bahkan fi halatil marid, ya. Dalam keadaan kita sakit nggak boleh ninggalin sholat. Ya. Hati-hati. Kenapa? Karena sholat ini adalah perintah dari Allah yang wajib untuk kita jalankan. Nah, manakala kita mendapatkan tugas ini, sabar. Harus dipikul dengan senang hati, penuh dengan kesabaran, ya. Lagi berjalan keluar kota, ya, keluar daerah, datang waktu sholat, berhenti sholat. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Ta'ala. Jangan suka mendahulukan, ingat, jangan suka mendahulukan urusan dunia, ninggalin urusan Allah Ta'ala. Jangan. Habib, nanti kalau saya ini sholat terlambat, suruh terlambat, jangankan terlambat, suruh nutup, tenang-tenang, sholat aja dulu. Misalnya nih kita adzan waktu adzan sholat duhur, ya, sholat duhur berapa sih? Paling 5 menit. Kadang-kadang orang keburu-buru sholatnya, takut ketinggalan kereta, suruh jalan keretanya. Siapa yang suruh beli tiket kereta pas duhur? Orang yang berakal mikir, kan begitu, ya. Jangan gerusak-gerusuk ngerjain urusan dunia, ninggalkan urusan akhirat. Jadi urusan sholat utamakan, urusan sholat di jalan di tol, begitu dengar suara adzan Allah minggir. Wah, kalau minggir Pip, nanti nyampainya lama, biarin nggak nyampe, urusannya naon teh. Urusannya Allah, yang nyampaikan kita siapa sih? Allah. Yang memberikan kemudahan kita dalam perjalanan siapa? Allah. Nah, kalau kita nggak perhatian sama Allah Ta'ala, percuma, nggak bakal nyampe kita ke sana, percuma ntar. Dahulukan urusan Allah. Mau terlambat, mau telat, mau apa, nggak ada urusan sama manusia. Ya. Jadi utamakan urusan Allah daripada urusan manusia. Nah, hal yang demikian ini harus kita lalui dengan kesabaran, sabar. Ya. Dalam keadaan sakit, ya, kepala pusing, perut sakit, gimana sholatnya? Ditinggalin? Nggak bisa. Tetap jalankan dalam keadaan sakit. Nggak kuat berdiri, duduk. Nggak kuat tidur. Ya kan masih banyak cara. Jadi pada intinya harus yang namanya perintah harus dikerjakan dengan penuh kesabaran, sabar. Dirikan sholat, sabar. Itu baru sholat wajib. Apalagi kita kalau pakai ngedirin dalam sholat sunnah, itu butuh sabar, Bu. Nggak gampang orang bisa ngejalankan sholat sunnah itu. Sholat duha, sholat awabin, sholat tahajud, sholat mutlak atau sholat taubah dan lain sebagainya. Itu nggak gampang kalau nggak dilakuin oleh orang-orang yang sabar. Apalagi sholat subuh, ngantuk, kan gitu. Kuat-kuatan nih ngantuk sama sholat subuh. Yang suruh tidur malam-malam siapa? Kan begitu. Ya. Jangan gara-gara tidur malam Allah yang dikorbankan, kewajiban yang dikorbankan. Jangan. Itu kewajiban kita. Ya. Walaupun kita ngantuk, capek, ya. Semuanya utamakan urusan Allah. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang punya ihtimam di amril akhirah, urusan-urusan akhirat, siapa orang yang punya perhatian urusan akhirat, lihat. Siapa orang, saya ulangi, begini, siapa orang yang punya perhatian urusan akhirat,
maka Allah akan mencukupkan urusan dunia dan akhirat. Paham tak? Dengerin, saya ulangi lagi. Siapa orang yang punya perhatian kepada urusan akhirat, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut kafallahu umuri dunia wal akhirat. Maka Allah akan memberikan kecukupan urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, jadi sabar di dalam menjalankan sholat. Ya. Dan juga dari semua rukun-rukun sholat itu juga kita lakukan dengan hal-hal yang penuh dengan kesabaran. Artinya semua perintah-perintah Allah harus dilakukan dengan penuh dengan kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, kata Allah. Perintahkan kau punya saudara, perintahkan kau punya keluarga. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Kita kadang-kadang sulit ya untuk mengajak keluarga kita sholat, ya, apalagi sholat tepat waktu, sulit. Kadang-kadang bapaknya rajin sholat jamaah di masjid, ibunya belum tentu rajin sholat tepat waktu. Bapaknya rajin sholat tepat waktu, anaknya belum tentu. Nah, makanya dikatakan wa'mur ahlaka, perintah. Kau punya saudara, kau punya keluarga, itu perintahkan. Ya, anak kita, istri kita, siapa saja yang ada di rumah kita, perintahkan untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar ya di dalam melakukan sholat itu penuh dengan kesabaran. Wa yasbiru ala isbaghul wudu. Nah, ketika kita mau sholat, apa yang harus kita kerjain? Wudu dulu ya. Wudu di musim dingin, ngantuk, aduh, kena air juga kan. Yang berat kan kena airnya itu, Bu, ya. Kalau seandainya sholat subuh nggak pakai wudu, enak kali. Sampai ngantuk-ngantuk. Allahu Akbar. Yang hilangkan ngantuk itu apa? Air. Ya, orang kena air udah hilang ngantuknya. Waktu nyentuh air teh, apalagi musim dingin, kan begitu. Sabar. Wudu yang sempurna, jangan mentang-mentang dingin ya, ngantuk, pokoknya cakep-cakep. Enggak gitu. Karena kalau wudunya nggak sah, sholatnya gimana? Nggak sah, ya kan? Jadi isbaghul wudu, ya, isbaghul wudu yang sempurna. Kalau wudu yang sempurna, ya, yang rapi, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang tidak sempurna ketika kita mengalirkan air di anggota-anggota wudu, tangan kita, muka kita, ya, telinga, kaki, ya, itu harus sempurna. Ya. Allah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara depan sahabat, beliau mengatakan, apakah engkau mau aku tunjukkan satu amalan, ya, satu ibadah yang mana kalau ibadah ini kamu kerjakan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Wa yarfa'ud darajat, dan Allah akan mengangkat darajat. Dosa hilang, kemudian Allah akan memberikan pahala kepada kita, diangkat derajatnya. Kemudian sahabat mengatakan, qala bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa amalannya? Pertama, kata Nabi, yang pertama, isbaghul wudu ala makarih. Nah, kita kalau ingin dosa kita dihilangkan oleh Allah dan diangkat kedudukan dan derajat, sempurnakan kita punya wudu. Ya, sempurnakan kita punya wudu. Karena kalau kita menyempurnakan wudu yang kena ini, yang kena air, itu sama artinya dia sedang mencuci dosa-dosa yang ada. Ya, kita siram tangan kita nih, dosa tangan hilang. Kita siram nih muka kita, semua yang ada di muka kita nih, mata, hidung, mulut, telinga, hilang dosa-dosanya. Yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut ketika dia wudu, isbaghul wudu, sempurna dia punya wudu, air mengalir ya di tempat yang sudah ditentukan ya, tempat wudu, maka di situ dosa-dosa hilang. Kaki hilang dosa-dosanya. Ya. Diberikan oleh Allah
derajat, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi dihilangkan dosanya dan juga diangkat derajatnya. Makanya kalau kita berwudu, jangan lupa bukan saja yang wajib, tetapi ada yang sunanul wudu. Apa itu sunanul wudu? Sunnah wudu. Wajibnya wudu ada berapa? Wajibnya wudu ada berapa? Pertama naon? Ada bisa jawab, santri yang jawab. Pertama, niat. Yang kedua, masul. Mukanya dulu, ya mukanya, ya dari mulai ujung ke sini, tempat keluarnya rambut sampai sini. Ya, bikin, ya, kanan kiri. Nah, kemudian tangan, ya tangan. Nah, kemudian rambut. Nah, kemudian kuping. Yang wajib. Kaki. Habis itu tartib. Ya, 6. Ya, tartib. Tartib itu maksudnya apa? Nggak boleh lompat-lompat. Habis muka, kaki. Habis kaki, tangan. Habis tangan, kepala. Liur nanti malaikatnya teh. Harus tartib. Itu wajibnya wudu. Nah, kan ada yang namanya sunnah, ada namanya istinshaq atau madmada, ya, memasukkan air berkumur, ya, kemudian memasukkan air ke hidung, ya. Itu bagian-bagian daripada sunnah, jangan ditinggalin. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, ya, wudu itu kalau sempurna maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi usahakan semua anggota tubuh ini, ya, yang sunnah-sunnah pakai, ya, gunakan, ya, telinga, hidung, umur, ya. Kemudian kalau kita berwudu, ya, kalau tangan sampai kemana? Ila mirfaqain, ya, lutut, tong dipastai nggak tuh, naikin, gitu, ya. Kaki juga begitu, ya, naikin, karena anggota tubuh yang menyentuh daripada air yang menyentuh dari anggota tubuh itu akan dileburkan dosanya, ya, dosa-dosanya dileburkan. Ini namanya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi bukan saja yang wajib, yang sunnah juga harus dikerjain. Nah, itu akan menghapuskan dosa dan mengangkat kita punya derajat. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua kata Nabi yang akan menghapuskan dosa dan mengangkat kita punya derajat, kalau arti letternya gini, wa kathratul khuta ilal masjid. Banyak jalan menuju masjid. Langkahnya itu loh. Kathratul khuta ilal masjid, ya. Melangkah ketika datang ke masjid. Orang kalau dari rumah keluar. Dari rumah keluar mau sholat subuh nih. Makanya jangan malas-malas kalau sholat subuh deh. Bangun ti orang ini santri-santri entah. Bangun, 4:30 teh bangun datang ke masjid, tong molor wae. Insyaallah. Ada masjid di depan kita, ada masjid. Di depan kita ini ada masjid, penuhin, ya. Kata Nabi SAW, la salatan li jaril masjid. Enggak sempurna seseorang yang bertetangga dengan masjid, ngedengerin adzan, ya. Kemudian dia tidak sholat berjamaah di masjid. Bahkan pernah diceritakan Ummi Maktum seorang sahabat buta. Kita kan alhamdulillah enggak buta nih. Kita kan enggak buta, alhamdulillah. Masya Allah. Ummi Maktum matanya buta. Ya. Tapi Ummi Maktum enggak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasul SAW. Matanya buta. Ya. Itu Ummi Maktum, rumahnya itu di pinggiran kota Madinah. Bukan di Madinah, bukan. Di pinggiran kota Madinah, jauh. Ya. Jauh jaraknya. Hampir berapa kilo gitu. Ya, bukan di tengah kota Madinah, di pinggiran kota Madinah. Sampai pernah pada suatu waktu Ummi Maktum datang ke Rasulullah. Setelah usianya udah mulai agak tua, ya, agak lanjut. Ya, udah mulai tua, dia ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini tetap mau sholat 5 waktu ya Rasulullah. Cuman saya minta izin ya Rasulullah, kalau sholat subuh saya sholat di rumah ya Rasulullah." Dia bilang, "Kenapa?" kata Rasulullah. "Kenapa?" "Ya Rasulullah, kalau subuh itu kan di samping cuaca dingin. Ini umurnya udah mulai tua, cuaca dingin. Dan lagian saya harus
melintasi padang pasir, takut ada binatang, ya, takut ada ular. Ya, kemudian saya harus butuh orang yang nuntun saya untuk ke masjid. Jadi ada udzur syar'i, paham ya? Ada udzur syar'i untuk dia tidak datang ke masjid itu ada udzur syar'i, udzur yang memang dibolehkan dalam agama. Kenapa? Rumah takut ada binatang, takut ada ular, ya, karena di padang pasir itu banyak yang begitu. Ini udzur boleh mestinya, ya. Tapi lihat bagaimana jawaban Rasulullah kepada Ummi Maktum, matanya buta. Apa kata Rasulullah? Atasma' nida? Atasma' nida ya Ummi Maktum? Apakah kamu mendengar azan? Oh, kalau azan dengar ya Rasulullah. Kalau dengar azan tidak ada udzur buat kamu kecuali sholat di masjid. Lihat. Nggak ada udzur. Ya. Nah, kita ngegampangin. Punten, ngegampangin. Masya Allah. Ini kathratul khutbah padahal pahalanya nih. Ya. Ini anak-anak muda nih, hati-hati nih sholat subuhnya nih, firman apa semuanya nih. Hadirin, sholat subuhnya yang benar kamu. Iya, jangan ngikutin ngantuk dilawan. Habib ngantuk, emang yang lain datang nggak ngantuk itu? Nanti masih lumayan, kamu orang tidur kadang-kadang jam 11, jam 12. Habib dia datang pulang jam setengah 3, jam 2, datang kayak maling Habib. Berceramah. Habib kalau datang malam jam 2, saya nggak tidur di kamar belakang, kamar depan. Sengaja, kenapa? Supaya saya dengar adzan. Kalau saya nggak keluar sholat subuh berarti itu benar-benar separuh mati udah tuh. Udah benar-benar capek banget itu, berarti nggak dengar itu. Kalau saya nggak keluar berarti nggak dengar betul tuh. Saya pindah kamar depan supaya dengar adzan. Waktu begitu baru nempel setengah 3, setengah 4 santri udah teriak-teriak. Ya kan, jam 4 adzan, ya Allah baru nempel, mata teh kayak berat. Tapi itu perintah, sabar itu perintah dari Allah Ta'ala. Ya, sabar. Habis sholat wirid, dzikir, nanti mau tidur lagi mangga. Ya. Jangan ngegampangkan. Orang kalau sudah ngegampangkan urusan sholat, berarti kan Bu, Pak, orang kalau sudah ngegampangkan urusan sholat, hidupnya susah hidupnya. Kenapa? Karena dia ngampangkan urusan Allah. Orang itu kalau menyepelekan urusan Allah, nanti urusan kita juga disepelekan sama Allah Ta'ala. Susah, rezeki susah, kerjaan susah, duitnya apalagi, gak punya duit. Ya, kenapa? Ya tuh kita bikin nggak perhatian, ya hati-hati. Ya, jadi jangan, anak-anak muda terutama badan kalian masih sehat, masih seger. Ya. Jadi jangan ngikuti hawa nafsu, ngantuk lawan gitu. Ya. Buru-buru kamar mandi, bila perlu mandi. Kalau dulu orang tua kita dulu, ya, subuh itu setengah 4, mereka bangun jam 3, mandi, kuatnya mandi. Itu sunnah, itu daripada amalan Nabi. Nabi itu tiap pagi mandi, makanya Nabi jarang kena sakit. Orang yang mandi di pagi hari itu menghilangkan penyakit. Ya. Nah, masih muda-muda mandi setengah 3, setengah 4, jam 4 mandi sang seger. Habis mandi wudhu terus ke masjid. Gitu. Wa kathratul khuta ilal masajid, ya, dan pahala yang akan menghapuskan dosa, ya, dan mengangkat derajat adalah banyak jalan kaki menuju masjid. Yang di samping masjid ada jalan kaki, yang di luar jalan kaki, ya. Jadi setiap langkah ke masjid, ke masjid itu Allah hapuskan 10 dosa kita. Allah berikan 10 pahala. Allah angkat 10 derajat. Bayangkan, setiap langkah. Kathratul khuta, banyak langkah. Tapi ntar muter-muter. Baru diakal-akalin muter-muter supaya dapat jumlah banyak. Entah begitu, ya. Artinya jalan menuju masjid, itu setiap langkah dihitung pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Itu amalan yang bisa menghapuskan dosa. Wa kathratul khuta ilal masjid, ya. Kemudian banyak jalan menuju masjid. Wantidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Apa maksudnya Habib menunggu salat setelah salat? Menunggu itu bisa di masjid, ya, bisa di rumah. Tetapi ketika dia di rumah niatkan, saya ke rumah sambil nunggu sambil nunggu salat selanjutnya, saya baca Quran, saya wirid, saya zikir, saya baca kitab sambil nunggu sholat isya. Maka nunggunya kita, jadi setelah habis maghrib nih, selesai habis maghrib baca ratib apa semuanya, ya, ada yang pulang misalnya, niatkan saya pulang ini tujuannya mau menunggu sholat isya.
Nah, di rumah apa kegiatan kita nih? Misalnya baca Quran. Niatkan saya baca Quran ini, di samping baca Quran saya niat sambil menunggu salat Isya. Saya zikir sambil menunggu salat Isya. Baca kitab menunggu salat Isya. Nah, ketika kita menunggu salat itu, maka kita mendapatkan pahala seperti orang melakukan salat. Tuh, lihat. Kita mendapatkan pahala seperti orang melakukan salat. Intidharus shalah ba'da shalah. Ya. Nah, jadi lakukan hal yang demikian itu, ya. Nah, fadzalikumur ribat. Ribat itu ikat yang 3 itu ikat. Perhatikan tong didengekkan wae. Ya, bukan didengarkan aja tapi nggak dijalankan. Dengarkan, oh sholatnya begini, pahalanya kayak besar begini. Ikat. Sehingga kita tidak menggampangkan daripada urusan sholat. Ya, jadi yang semangat ya di dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian sabar di dalam menjalankan sabar di dalam menjalankan ikhrajuz zakat. Nah, ini zakat juga. Ketika kita wajib zakat, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Jangan giliran kalau zakat kecil dikeluarin, zakat besar teh entar lah teh. Orang tuh biasanya kalau zakat kecil, masya Allah mengeluarkan. Padahal zakat ini kalau kita tahu, zakat ini bukan milik orang kaya. Zakat itu milik orang miskin. Makanya bahasanya yu'khadhu minal aghniya ilal fuqara, diambil. Zakat itu adalah haknya orang miskin. Jadi kalau ada orang makan zakat, kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat, sedangkan dia wajib mengeluarkan zakat, maka sama artinya dia makan hartanya orang miskin. Nah, karena zakat itu punyanya karena zakat itu adalah milik orang miskin, wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Ketika kita mengeluarkan zakat, ini dikatakan sabar mengeluarkan zakat karena itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumi Ramadan, dan juga puasa di dalam bulan suci Ramadan. Sabar, datang bulan Ramadan, sabar, puasa. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hajjil bait, dan haji juga. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki sehat walafiat bisa berangkat haji. Wa ala talabil ilm, menuntut ilmu, ngaji. Model begini teh. Sabar, orang ngaji itu pahalanya besar. Orang ngaji itu pahalanya besar, duduknya dihitung pahala, ya. Kita sekarang lagi nerima yang namanya warisan Nabi. Ilmu ini yang diajarkan ini adalah warisan Nabi. Kita lagi nerima warisan, bukan duit, bukan duit, ilmu. Kalau duit teh dipakai habis, tapi kalau ilmu dipakai makin bertambah. Nah, jadi kalau kita ngaji sabar, jangan ngaji teh angin-anginan. Lagi semangat tuh ngaji, habis itu hilang, batang hidungnya nggak kelihatan. Istiqomah, ngaji teh istiqomah terus biar dapat ilmu. Di samping kita dapat ilmu, pahala dapat, dosa dihapuskan ke Allah Taala, ya. Orang kalau mau menggunakan umur yang paling baik, ya, umur kita digunakan yang paling baik itu di tempat-tempat talabul ilm atau zikir kepada Allah Taala, itu adalah tempat yang paling baik, ya. Bahkan diceritakan di dalam salah satu hadis, ya, dengerin. Ketika Nabi kita Muhammad keluar dari rumah, kemudian lihat sahabat sedang kumpul gitu, beberapa orang, namanya ahli sufa, orang yang berada di pinggir rumah Nabi. Ahli sufa itu kayak santrinya Nabi gitu, mondok sama Nabi, ya. Ahli sufa itu sedang duduk, Nabi keluar, Nabi lihat ada beberapa orang, kemudian Nabi tanya, ma ajlastukum, kamu nih duduk mau ngapain di sini? Ya, kamu nih duduk ngapain di sini? Kemudian sahabat mengatakan, ma ajlasna illa dzikrullah ya Rasulullah. Kami tidak duduk di tempat ini kecuali kami berzikir dan mengkaji ilmu-Mu ya Allah. Kemudian diulangi lagi sama Nabi, untuk apa kamu duduk di tempat ini? Jawaban sahabat sampai 3 kali begitu. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa? Ya, kenapa aku mempertanyakan ini sampai 3 kali? Karena aku ingin mendapatkan satu keyakinan betul bahwa kamu ini duduk untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah Ta'ala.
Kenapa? Karena tadi di dalam rumah, Ja'ani Jibril, telah datang malaikat Jibril kepadaku dan memberikan kabar gembira kepada kalian-kalian yang sedang duduk di luar, sedang zikir, sedang mengkaji ilmu Allah. Sesungguhnya para malaikat sedang kewalahan untuk menulis pahala-pahala yang disebabkan oleh orang-orang tersebut. Jadi para malaikat di atas ini sedang beramai-ramai nulis pahala. Ya. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang duduk sedang berzikir, sedang mengkaji ilmu Allah, ya, diberikan pahala yang sangat luar biasa. Nabi mendapatkan berita daripada malaikat Jibril. Ya. Nah, jadi kita duduk di tempat ini, pahala dapat, ya, kemuliaan dari Allah juga dapat. Ya, baik. Itu kewajiban, ya, kewajiban kita. Jadi kita sabar ketika kita menuntut ilmu kayak gini sekarang nih. Sabar. Orang belajar teh sabar, ngantuk, lapar. Orang pikir teh sabar. Ya kan? Ada yang kenceng, ada yang pelan, ada yang enggak ada suaranya, ada yang mulutnya aja yang goyang. Atau baca sholawat itu teh. Sabar. Baca sholawat beb, capek beb. Capek. Di dunia apa sih enggak capek? Tidur juga capek. Emang tidur nggak capek? Tidur capek. Coba di dunia apa? Contoh yang nggak capek, ngobrol capek gitu? Capek. Semua dunia ini capek. Tapi kalau capeknya kita mendapatkan pahala dari Allah, itu hakikat capek yang luar biasa. Carilah. Kalau sama-sama capek, kenapa kita memilih capek yang nggak dapat pahala? Tidur, terus capek, dapat pahala ente? Ente ngaji capek, ngantuk, dapat pahala ente? Dapat. Cari yang sama-sama capek tapi gajinya besar, dapat pahala dari Allah Ta'ala. Jadi orang zikir capek, orang baca salawat Habib teh 100.000 banget, amat banyak, capek Bib. Udah semua baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad gitu, capek ya. Ngobrol jam-jam kuat, baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu, keluarin suaranya gitu. Nah, tidur. Begitu selesai 1000, ya, paling gagah nggak baca salawat. Insyaallah. Baca, ya. Nah, namanya ibadah juga capek, zikir juga capek, ya. Menuntut ilmu capek. Kalau ibu bapak kan cuma duduk aja, habis baca salawat, Habib lagi ngisi. Ya, kan ngomong Habib, kira-kira ibu sama Habib capek siapa? Habib, bapak sama Habib, capek Habib, tapi capek, berpahala nggak apa-apa. Orang capek itu, kata Sayyidatina Fatimah, seseorang itu mendapatkan pahala ala qadri ta'ab. Sejauh mana rasa capeknya dia, makin capek, makin besar pahala yang dia dapatkan. Orang kalau kerja 8 jam sama kerja 12 jam, yang 12 jam lebih banyak gajinya, apalagi ditambahin overtime, wah. Dapat lagi gajinya tambahan, capek, tapi dapat tambahan gaji. Nah begitu juga ibadah, makin capek, makin mendapatkan pahala. Ya, apalagi kita masya Allah, bapak-bapak badan masih kuat, masih seger badannya, jalan masih bagus, kan gitu. Penyakit tak aya. Bu, kita ini jangan hidup sering digiring dengan rasa lemes, rasa penyakit. Orang kalau duduk ceritanya penyakit, tong gitu. Yang pede hidup ya. Terus jangan kalau kita dikasih sakit sama Allah Ta'ala sakit naon misalnya, pusing. Sakit pusing kayak sakit naon badan dilemes-lemesin. Sehingga orang tahu lagi sakit ya. Kata Imamul Haddad, la tatamarat fayamrat. Jangan pura-pura sakit, nanti sakit beneran nanti. Jadi kalau sakit-sakit sedikit, udahlah minum obat, jangan gitu. Paksain, sebab sakit itu kalau enggak dihiraukan kesel. Penyakit itu kalau enggak dihiraukan kesel, lama-lama naon? Kabur. Tapi kalau sakit itu disayang-sayang, dimanja-manja, yang mestinya sehari bisa seminggu. Benar tak? Nikmat sakit itu. Tidur di kasur, bikinin minuman, bikinin makanan, bikinin bubur, enak. Yang mestinya 2 hari sembuh, jadi seminggu sembuhnya, nggak sembuh. Bangun gitu, bangun. Jangan dikit-dikit malas bangun, apalagi badan masih sehat, ya. Jadi gunakan betul. Memang semuanya ini butuh, tadi kan pembahasannya butuh kesabaran, sabar, ya. Orang ibadah ini perlu kesabaran, ya. Menuntut ilmu sabar,
Zikir juga sabar. Baca Quran diantaranya sabar. Wabirril walidain. Sama orang tua, sing sabar ngadepin orang tua teh. Habib, orang tua saya teh bawel, ngomel wae, sabar. Paham tuh? Sabar. Ngadepin orang tua teh sabar. Jadikan ladang pahala wae lah. Tong dimasukkan ke hati, tong dimasukkan ke pikiran. Sebab kita kadang-kadang sama orang tua teh ngerjain ini salah. Ngerjain ini salah. Diobatin salah. Dibiarin salah. Digendong salah. Itu memang orang tua teh begitu. Ya, apalagi orang tua yang sudah sudah udur. Ya. Nah, ngadepin perempuan yang begitu itu, orang tua yang begitu sabar. Jadi kalau kita lagi mulai kesel nih, sabar, dah lususkan dada sabar. Sebab kadang-kadang orang tua teh suka aneh-aneh. Benar enggak? Suka aneh-aneh, orang tua teh suka aneh-aneh. Kadang-kadang gini. Dia mentang-mentang jadi orang tua. Sehingga seakan-akan dia jadi raja di dalam rumah itu. Istrinya ditekan, anaknya ditekan, semua ditekan. Bawa perintahnya dia. Nah, ngadepin bapak yang begini, ngadepin orang tua yang begini terhibur. Nah, tapi anaknya gimana? Sabar. Pegang-pegang dada sabar. Itu ladang pahala. Biarin aja, nikmatin aja. Ya. Jangan didoain macam-macam, nikmatin aja, syukurin kalau ada orang tua begitu. Karena itu bagian daripada sabar kita kepada orang tua. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hai. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Bahwasanya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar bighairi hisab. Ya. Nggak terhitung, banyak. Nggak disebutin pahalanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pahala yang akan diberikan kepada orang sabar itu pahalanya sangat teramat besar. Pahalanya besar sekali. Sehingga nggak disebutin sama Allah Ta'ala. Artinya apa? Allah memberikan rangsangan kepada kita, ya, memberikan motivasi kepada kita. Kalau kalian sabar, nggak usah khawatir. Aku akan berikan pahala yang istimewa buat orang-orang sabar. Ya. Orang sabar itu ya, orang yang selalu berada di dalam genggaman Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Jadi kalau orang sabar teh, Allah akan berikan kemenangan. Allah akan berikan keberhasilan. Allah akan berikan kesuksesan. Asal syaratnya sabar. Memang sabar itu paling, orang cuma bisa ngomong sabar, Pak. Prakteknya ngomong paling gampang. Sing sabar. Benar enggak? Aya naon-naon sing sabar. Ngomong gampang, Beb. Kan gitu. Prakteknya riweuh. Terus mau ngomong apa terus? Jangan sabar gitu. Ya udah sabar. Ya, yang ngomong ya berat, yang jalankan ya berat. Ya udah nasihatnya sabar. Memang sabar itu berat. Nabi mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Nabi Allah Musa, ya, Ulul Azmi mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, sabar. Nah, sabarnya kita ini apa sih? Kita ini kadang-kadang sabarnya sabar biasa aja. Cuman kita kadang-kadang suka dibesar-besarin sih. Sabarnya kita ini biasa aja. Nggak punya duit. Itu kan urusannya. Nah, urusannya apa? Kita ini masalah paling besar kalau dompet lagi kosong, dah itu aja lah. Benar gak? Kalau duit banyak, cerah banget muka kita. Cerah banget. Udah urusannya di duit, teh. Masya Allah. Ya duit banyak, gak bisa ngaji. Buat apa ente? Punya duit banyak, kerja sibuk. Sholawatan gak bisa hadir. Ya, lebok teh duit yang begitu teh. Sholawatan cari, benar Bu, duduk di majelis teh, benar. Itu lebih, itu semua merupakan tabungan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini sekarang lagi nabung pahala nih, Nanti begitu kita udah meninggal, diberikan nih, si Usep, Boys, nih, tabungan kamu. Begitu kita lihat tabungan kita, ya Allah, kalau tahu gini tabungan saya, malam Jumat saya gak bakal ninggalin sholawat. Nah, nyesel kan? Nah, makanya dikasih tahu ke Habib. Tadi kalau ketemu Habib di akhirat kan udah dikasih tahu ke Habib kan.
Banyakin supaya nanti di akhirat kita berlomba-lomba punya tabungan makin banyak. Nanti kita iri lihat teman kita tabungannya banyak. Ini tabungannya banyak banget nih. Ya dia aktif, belajar aktif, sholawat aktif, ngaji aktif, pahalanya besar, tabungannya lebih banyak. Kita tabungannya sedikit. Nah jangan sampai kita nanti di akhirat punya tabungan dikit, jangan. Nah ini modal tabungan kita di akhirat nih. Modal tabungan kita biarin aja. Tong dihitung, tenang aja. Tong dihitung. Semuanya sudah ada tulisannya, udah ada sekretaris bendahara di sana, tenang aja. Udah, nanti di akhirat ya dikasih. Paham enggak? Ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wasbiru kata Allah Ta'ala, sabar. Tuh kan bener tadi ngomong tuh, ayat ngomong teh. Sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Orang kalau sudah sabar, dia akan didampingi sama Allah. Dia akan dapat lindungan dari Allah. Kalau orang sudah mendapatkan lindungan dari Allah pasti kuat. Hidup ini kalau dilindungi Allah Ta'ala kuat. Yang jadi masalah itu kalau kita punya masalah Allah gak ngelindungin kita. Wah berat. Berat hidup ini. Berat. Hidup ini kalau tidak dilindungin Allah, gak dijaga sama Allah, susah hidup teh. Berat ngadepin hidup teh. Riwah ngadepin hidup ini. Tapi kalau kita sabar, kita dilindungin ku Allah, dijaga ku Allah Ta'ala. Oh, kalau udah dilindungi sama Allah Ta'ala, kuat sebesar apapun perintah Allah Ta'ala akan kita jalankan. Kenapa? Allah berikan kekuatan karena kita dilindungi sama Allah Ta'ala. Intinya tadi harus sabar. Yang terakhir, Nabi katakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, hufatil jannah bil makari wa hufatun nar bisyahawat. Surga itu diiringin dengan sesuatu yang gak enak-enak. Orang kalau masuk surga itu perjuangannya banyak, capek, letih, ya kan begitu. Diiringin dengan yang gak enak. Kalau neraka yang enak-enak aja, yang enak-enak, ya, yang gampang-gampang, yang enak-enak itu. Tapi kalau mau surga, ya itu harus capek, harus letih, ngantuk, macam-macam lah. Mau ibadah malas, ya itu. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan. Ya kirim Rabbi. Enggak. Ada satu doa yang meminta doa 4 pertanyaan. Assalamualaikum Habib, minta doanya semoga saya dan rekan-rekan seperjuangan di Ahuki Indonesia semoga cepat turun SK pegawai negeri yang barokah dan dijauhkan dari orang zalim. Mudah-mudahan SK-nya bisa turun jadi pegawai yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dapatkan uang yang halal, ya, ikuti perintah Allah, ala hadinya wa kullu niyati salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin. Pertanyaan yang ke-1, Bib, apakah ayahku adalah mahram bagi istriku? Bib, apakah ayahku adalah mahram bagi istriku? Iya. Ayahku mahram bagi istriku. Iya dong, menantu jadi. Iya dong, kalau menantu itu jadi mahram. Jadi kalau misalnya seorang ayah nih punya anak laki, dia nikah sama perempuan. Berarti si perempuan tadi sama laki apanya? Menantunya dong. Kalau menantunya itu anak, mahram boleh sama itu ayahnya sendiri itu. Jadi setelah dia menikahi anaknya, secara otomatis si perempuan tersebut terhadap bapaknya udah nggak batal wudu karena dia anaknya, ya. Anak karena dinikahi oleh anaknya tadi, ya. Jadi nggak batal wudu, mahram. Pertanyaan kedua, Habib, dari ciri apakah kita harus memilih jodoh untuk laki-laki dan perempuan? Dari ciri apakah kita harus memilih jodoh untuk laki-laki dan perempuan? Waduh. Ya, kita ngikutin ajaran Nabi, ya. Kita kalau ya, kita ngikutin ajaran Nabi. Nabi udah memberikan satu contoh, mencari jodoh yang mana? Ya, cari jodoh kalau yang perempuan, cari jodoh yang soleh, kalau yang laki yang soleha, ya. Nah, jadi dasar utamanya adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha, itu ciri khas. Jadi jangan cari jodoh itu mau cari gantengnya, atau mau cari kayahnya, atau mencari kedudukannya. Kalau yang begitu-gitu teh percuma. Kalau kita nikahin orang karena kekayaannya, kaya ganteng, tapi nanti KDRT lagi. Ribet lagi kan? Iya, tapi kalau yang soleh nggak bakal itu ada KDRT, benar tak? Kalau perempuan soleha nggak ada yang KDRT, tapi yang kalau nggak ngerti agama,
Yang ukurannya pokoknya ganteng, pokoknya punya duit, punya mobil, udah. Jangan ya. Pilih agama yang baik, maka itu akan menjadi kebahagiaan. Pertanyaan ketiga, Abuya, apakah boleh meminum darah bekam zuriyah Rasul bagaikan Abdullah bin Zubair meminum darah bekamnya Rasulullah SAW? Itu khususia ya. Bekam Nabi pernah bekam, bekam itu mengeluarkan darah itu, ya. Darah bekam. Kemudian setelah dipegang sama Nabi manggil salah satu sahabat, buang ini bekam ini, ya, buang pegam ini, ya, bekam di satu tempat yang nggak kelihatan orang, buang darah saya. Kemudian dibawa sama sahabat tersebut. Sampai di satu tempat, ketika dia mau buang, dia bilang, ini darah suci Nabi Muhammad ini. Ini darah suci Nabi Muhammad. Nggak pantas kalau dibuang ke bumi, maka diminum sama dia. Ya, darah bekam tadi diminum. Begitu diminum, selesai dia pulang. Sampai ketemu Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, udah dibuang? Udah ya Rasulullah. Benar dibuang ya Rasulullah. Memang benar dibuang sama dia. Dibuang di mana? Dibuang di perut. Saya buang di perut. Kaget Rasulullah. Kenapa kamu buang kamu buang di perut? Ya, karena saya nggak rela, karena darah suci dari Muhammad nggak boleh saya buang. Saya buang di perut saya. Apa kata Rasulullah? Wallahi, darahmu, dagingmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena meminum darah suci Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tidak berlaku buat habaib. Karena itu membabil khususiyah. Itu membab dari sisi kekhususan Nabi. Artinya darah Nabi itu nggak najis, ya, beda. Pertanyaan keempat, Assalamualaikum, Habib mau bertanya bagaimana caranya melepaskan anak usia 7 tahun mondok tanpa rasa takut khawatir karena kakaknya yang sekarang berusia 7 tahun lebih mengalami dipukul dadanya sama perutnya sama temennya. Jadi mau memasukin adiknya nanti pas usia 7 tahun, jadi ada rasa takut. Ya pasti, jangankan umur 7 tahun, umur 14 saya juga takut semuanya. Kalau seorang ibu mau masukkan anak ke pesantren pastilah. Kita pakai umur 7 tahun, umur 10 tahun, umur 12 tahun juga kalau masukin anak itu berat pesantren. Cuman kalau milih pesantren yang aman, kemudian aman dari sisi pengamanannya, kemudian dari sisi pergaulannya, ya, cari pesantren yang benar. Jangan asal kita ini nggak lihat pesantrennya, backgroundnya siapa yang ngajar, siapa orangnya. Nah, jadi kita mau nitipin anak itu lihat betul pesantren yang mana yang kira-kira kita aman nih. Lalu kita taruh ke anak itu aman, ya kan? Tetapi perlu kita ketahui bahwa pesantren itu ya namanya juga manusia. Anak-anak itu adalah kenakalan-kenakalan di sana sini juga. Ya, siapa yang mondok kan pernah ngerasain, ada juga pernah mondok. Jadi ada kenakalan-kenakalan seperti itu. Kalau terlepas dari itu nggak bisa. Tapi bagaimana itu anak dipersiapkan itu anak. Nah, jadi kalau memang sudah siap untuk mondok ya dipondokin. Ya, kemudian orang tua bantu doa supaya kita punya anak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang rasa was-was pasti ada. Insya. Satu lagi, ya udah, buruan. Mohon izin Habib, takdir manusia apakah bisa merubah dengan sering membaca sholawat? Takdir manusia. Iya, takdir itu takdir ya dalam hadis itu tidak ada yang merubah takdir kecuali dengan doa. Ya, takdir itu bisa berubah dengan doa. Kenapa? Karena kita nggak tahu takdir kita. Takdir kita yang tahu siapa? Allah. Takdir kita yang tahu siapa? Allah. Kayak kemarin yang saya ceritain itu. Ingat saya ceritain seorang murid yang melihat gurunya ada tulisan. Ingat kan? Kata gurunya, saya nggak peduli mau ada tulisan itu, saya jangankan kamu sebelum tahu ada tulisan itu, saya udah tahu kalau ada tulisan di jidat saya bakal celaka, saya tahu itu, bukan saya nggak tahu, tapi saya nggak ada urusan dengan tulisan itu. Tugas saya ibadah, zikir, menyerahkan diri kepada Allah, taat kepada Allah. Setelah itu terserah kumah Allah Ta'ala masukkan saya dalam surga, dalam neraka itu bukan urusan saya. Dengan sebab jawaban itu, maka Allah hapus dia menjadi orang yang bahagia. Jadi tugas kita apa? Ya, zikir, ingat sama Allah Ta'ala. Nah, sholawat ini luar biasa. Sholawat ini Bu, di antaranya sholawat. Dengerin, di antara sholawat orang yang istiqomah, para ulama sepakat mengatakan dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Nih sholawat nih Bu, nih sholawat tidak akan pernah mati, kata ulama. Kalau ada orang sholawat tapi suka maksiat, nggak apa-apa. Sholawat itu akan melebur kamu punya dosa. Sholawat itu akan menghapuskan kamu punya dosa. Tapi yang istiqomah baca sholawatnya. Maka para ulama mengatakan siapa orang yang istiqomah mendawamkan baca sholawat, dia tidak mati kecuali Nabi hadir. Nabi hadir ikut membantu dia membacakan talqin. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun. Ditontonku Nabi. Itu berkat
Salawat. Jadi salawat ini luar biasa. Salawat ini luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Baca doa. Ya Rabbana